yakin usaha sampai. Pernah jadi supir angkot, pria asal Maluku ini sekarang jadi Menteri Investasi di Kabinet Presiden Jokowi. Saya dilantik sebagai Menteri Investasi, rangkap Kepala BKPM Republik Indonesia. Bahlil dikenal sebagai seorang pengusaha, memiliki sejumlah perusahaan dalam berbagai sektor. Pria kelahiran Maluku Tengah ini juga aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, bahkan hingga menjabat sebagai Ketua Umum periode 2015-2019. Semasa kuliah, Bahlil juga aktif dalam keorganisasian mahasiswa. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Apakah Bahlil anak orang kaya atau anak pejabat? Saya sejak lahir memang nggak pernah bersungut hidupnya, karena selalu berjuang. Bahkan dalam perjuangan itu kapan terwujud, yang penting yakin dulu. Bahlil meniti karirnya dari nol. Ayahnya berprofesi sebagai kuli bangunan, sementara sang ibu menjadi tukang cuci. Sejak sekolah dasar, Bahlil turut membantu perekonomian keluarga, menjual kue di sekolah. Bahkan saat duduk di bangku sekolah tingkat menengah atas, ia menjadi supir angkot. Tamat dari SMA, ia melanjutkan pendidikan, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Papua. Berkat kerja keras, perjuangannya pun membuahkan hasil. Ia sukses membangun perusahaan dalam berbagai sektor, mulai dari perkebunan, properti, transportasi, pertambangan, hingga konstruksi. Tidak salah jika Presiden Jokowi memberi perhatian khusus atas potensi yang dimilikinya. Hingga akhirnya Bahlil Lahadalia diangkat menjadi Menteri Investasi. Saya setelah melihat videonya Pak Bahlil telah menerapkan kinerjanya itu dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kinerja aktif, pelayanan yang bagus dan mampu beradaptasi dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam menjalankan tugas sebagai Menteri SDM, beliau menunjukkan orientasi pelayanan kepada masyarakat yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor pertambangan dan energi. Sikap pelayanan tersebut terlihat dari kesediaannya turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat, mencari solusi yang secepat serta tepat. Selain itu juga Pak Bahlil juga memiliki sifat adaptif dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan kondisi global. Beliau mampu mendorong transformasi sektor energi menuju energi yang lebih modern dan berkelanjutan, termasuk pengembangan hilirisasi industri dan energi terbarukan, tetapi juga mempersiapkan masa depan sektor energi Indonesia agar lebih maju mandiri dan mampu bersaing di tingkat internasional. Terima kasih. Nilai akuntabel yang bisa kita ambil dari Bapak Bahlil, yaitu beliau selalu bisa menjadi orang kepercayaan para pimpinan. Walaupun beliau dari background keluarga yang kurang mampu, dari kecil hingga besar, beliau mampu membuktikan dengan tanggung jawab yang selalu beliau junjung sepanjang perjalanan hidup beliau. Setelah melihat tayangan video, saya menyimpulkan bahwa Pak Bahlil telah menerapkan core value berakhlak, terutama yang kompeten, di mana Pak Bahlil merintis karir dari nol sebagai seorang sopir. Beliau terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya, sehingga sekarang beliau dipercaya menjabat sebagai Menteri SDM oleh Presiden Prabowo. Berdasarkan video tersebut, nilai loyal ASN tercermin melalui sikap disiplin, kerja keras, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas demi kepentingan bangsa dan negara. Perjalanan hidup Bapak Bahlil Lahadalia menunjukkan bahwa loyalitas diwujudkan melalui pengabdian, profesionalisme, dan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Sebagai kalimat inspirasi dari beliau, kesuksesan lahir dari kerja keras, loyalitas, dan komitmen untuk terus memberi manfaat bagi bangsa dan negara. Satu, saya melihat bahwa poin nilai berakhlak khususnya harmonis dalam video tersebut. Kita ketahui bahwa Bapak Bahlil dulu membangun hidup dari keluarga yang sederhana, kemudian menjadi keluarga yang sangat sejahtera. Artinya ada kehidupan harmonis antara sanak keluarga yang berhasil membangun perusahaan. Kemudian selanjutnya juga ada poin nilai kolaboratif, di mana Bapak Bahlil dulu pas semasa kuliah juga sudah menjadi seorang ketua HIPMI, kemudian bendahara umum, dan artinya ada kolaborasi di dalam organisasi, tidak hanya di HIPMI tapi juga di HMI,
Nah, berlanjut ke partai politik sehingga mengantarkan beliau sampai kedudukannya yaitu Menteri Investasi dan BKPM. Nah, itu juga sangat terlihat bahwa nilai kolaboratif dalam sosok Bapak Bahlil sudah terlihat.